Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabarnya? Saya harap semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Melanjutkan materi yang kemarin, dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lembar kerja siswa pada mata kuliah Kurmat. Apa itu lembar kerja siswa atau yang biasa kita sebut dengan LKS? Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana strukturnya, akan saya jelaskan sebagai berikut. Lembar kerja siswa atau yang biasa kita sebut dengan LKS merupakan panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau penyelesaian masalah. Ya, ini biasanya buku ajar panduan yang diberikan oleh sekolahan kepada para siswa guna untuk menjadi referensi atau yang lainnya. Lembar kerja siswa bisa dalam bentuk panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif ataupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk eksperimen atau demonstrasi. Nah, LKS berisi sekumpulan kegiatan mendasar yang wajib dilaksanakan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Itu menurut Trianto pada tahun 2010 di bukunya yang ada di halaman 111. Struktur lembar kerja siswa. Yang pertama ada ringkasan materi. Tentunya pada LKS tersebut itu ada sedikit materi yang untuk menambah wawasan kita, dan setelah itu di bawah materi ada yang namanya soal-soal latihan. Nah, soal ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama soal subjektif dan juga soal objektif. Nah, biasanya setelah ringkasan materi langsung kita menemukan yang ada soal latihan yang berupa pilihan ganda. Setelah pilihan ganda baru kita menemukan soal-soal yang berbentuk uraian. Selanjutnya sistematika lembar kerja siswa. Menurut Poppy Karmalia Devi dan kawan-kawan pada tahun 2009, sistematika LKS pada umumnya terdiri dari 1. Judul LKS. Setelah judul nanti ada yang namanya kata pengantar. Lalu ada tujuan kegiatan. Selanjutnya ada alat dan bahan apa saja yang akan digunakan dalam pembelajarannya nanti. Lalu ada langkah-langkah kegiatan, entah itu menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat dan bahan sama sekali. Nah, langkah-langkahnya ini langkah-langkah kegiatannya dibagi menjadi 3, berisi 3. Biasanya nanti hasil tabel atau tabel hasil pengamatan dari kegiatan yang telah berlangsung, lalu diberi pertanyaan, setelah itu kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilalui. Ciri-ciri lembar kerja siswa. Adapun ciri-ciri LKS sebagai berikut ini. Yang pertama, LKS itu terdiri dari beberapa halaman, tidak hanya satu lembar saja, ada banyak halaman. Yang kedua, LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk digunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Jadi LKS itu dibuat untuk per kelas. Setiap kelas pasti nanti berbeda isi LKS-nya meskipun pelajarannya itu sama. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dari materi yang lebih mudah hingga nanti materi yang agak-agak sulit. Selanjutnya di dalam LKS terdiri uraian singkat mengenai pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal isian. Adapun fungsinya dari LKS tersebut menurut Andi Praswoto, yang ini ada 4 fungsi LKS. Yang pertama, meminimalkan peran guru tetapi memaksimalkan peran siswa. Kenapa? Karena siswa bisa mencari referensi dari uraian materi yang ada di dalam LKS. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan. Ketika setelah mempelajari isi LKS kok ada yang tidak dipahami, nanti para siswa bisa menanyakan hal tersebut kepada gurunya.
Yang ketiga, ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Setelah membaca materi, memahami materi, nanti siswa akan langsung berlatih dari soal-soal yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita pindah ke sesi diskusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.